buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat bergabung bagi uda-uda kawan-kawan sanak-sanak sadonyo ke webinar UKM. Kebetulan sekarang semuanya mantan anggota UKM. Kalau ada yang nggak pernah dengar kata UKM, karena ini kayaknya semuanya ada anggota UKM ya. Kecuali ada beberapa kayaknya. UKM itu kepanjangan dari Unit Kesenian Minangkabau. Jadi yang UKM Saiswa ini anggotanya adalah alumni dari UKM rentang waktu 1986 sampai 1996. Ya, mencakupi jangka waktu itu. Dan ini webinar yang kedua kali sebetulnya. Yang pertama dulu pas halal bihalal itu webinar baku cindan. Ya, sekarang ini mungkin agak serius. Kalau dulu kita acting semua. Yang ini mungkin agak serius. Dan terima kasih kepada Uda Ajo, masuk Rizal, yang Allah meluangkan waktu untuk membagi ilmu secara kecil orang Belanda secara gratis aja. Gratis, cuma-cuma. Walau Ajo Mas Rizal hari itu sibuk mana webinar, tapi Allah menyempatkan waktu untuk membagi ilmu ke kita-kita di Siko. Ya, dan UKM Saiswa tidak menyediakan e-sertifikat karena kita tidak punya sumber daya untuk menyediakan e-sertifikat. Ya, kalau mau sertifikat juga langsung kontak Ajo, nanti Ajo akan ngasih homework, pekerjaan rumah yang banyak baru dapat sertifikat. Kalau Ambo serius, mungkin kawan-kawan ya, bagi yang benar-benar berminat digital marketing, artinya kalau ada webinar atau apa, Ambo akan kasih special access lah, nggak apa-apa. Jadi kan kontennya banyak ya, jadi kalau Ambo series modul Ambo ada lebih 10 sebetulnya. Iya, jadi ada YouTube development, issues management, kemudian khusus SEO, kemudian basic SEM, dan ada 10 modul lah lebih kurang. Jadi kalau memang mau ya silahkan aja. Kalau untuk kawan-kawan di UKM ya. Iya, jadi kalau 3 kali data invoice ke rumahnya gitu aja. Iya, patut dicatat. Ya, jadi ini kuliah digital marketing yang pertama mungkin bagi semua orang, terutama bagi Ambojo, walaupun Ambo kini orang marketing tapi nak pernah ngambil kuliah digital marketing. Jadi Ambo nak mau panjang-panjang aja, silakan saja aja forum untuk aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khusus kepada Ahmad Daryanto. Kalau mau manggil saya Ambo, Mike ya. Jadi kalau panggil Ambo itu panggilan merekam nggak? Iya, rekam. Izin record. Ya, record silakan, Mike. Jadi terserah, silakan aja yang record, Mike. Nah, popo. Iya, Ambo record kok aja. Tunggu Jo, Ambo mute dulu sadualanya aja, Ambo ini mute all. Sama. Ntar Jo. Ya, lanjut aja. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ahmad Daryanto, PhD, kawan kita yang sudah bersedia, minta izin bersedia untuk menjadi host kita atau semacam menjadi moderator untuk acara malam kini. Jadi Ambo pribadi ucapkan terima kasih sama kawan-kawan atau dari UKM Minang Saiswa. Ambo makin semangat ya, kalau ada orang 10 orang aja lah yakin mau, karena tujuan kita adalah Ambo ingin sharing, terutama ada nantinya adalah bicara best practices ya. Jadi bukan hanya untuk produk, tapi terutama untuk personal branding itu penting loh, karena kawan-kawan kan mulai profesional banyak ya. Jadi nanti Ambo berharap best practice-nya kalaupun tidak ada produk, minimal untuk personal branding, nah gitu kan. Jadi kalau model kawan kita Ahmad Daryanto, cari di Google, itulah nampak profilnya tuh. Di Karajonyo, di Sinan, di Mas Sekolah, portofolionya, itu nah di capitalize dengan baik. Itu salah satu kalau kita paham digital marketing, ya. Hal yang sama mungkin kawan-kawan bisa cek. Jadi yang online pakai HP atau mau ngecek dengan HP nanti bisa aja kan, bisa ada ini ya. Itu silakannya diverifikasi nanti. Contoh Ambo sendiri misalnya ya, Ambo
pribadi, ini sebelum masuk ke slide ya, ada beberapa slide nanti mau bagikan lewat WA group ya. Jadi contoh aja gini, cobalah cari di Google ya, training digital Indonesia contohnya, itu contoh ya. Insya Allah Amboraso masih ada di halaman pertama, bahkan nomor 1 kalau Amboraso ya. Jadi itu yang orang mencari di Indonesia kini kok misalnya digital branding training Indonesia. Ambo bicara ke niche market ya. Jadi di dalam SEO itu ada yang disebut long tail strategi. Jadi kalau kita bermain di pasar ya, kita mencari uniqueness kita apa. Nah, itu kalau nanti bicara marketing ya. Jadi orang kalau mencari marketing kan tidak hanya diketik marketing kan. Nggak mungkin dia di internet tuh branding, nggak ada itu. Pasti yang dicari adalah digital branding Indonesia. Itu pasti gitu. Nggak mungkin branding, nggak ada. Jarang sekali orang nyari ngetik branding ya. Itu contoh yang disebut long tail strategi dalam keyword management di dalam Google misalnya. Sebetulnya ada modul lagi, Mike. Kalau mau nanti ada mau sebut nanti Google Platform ya. Jadi itu semacam algoritma basic dari Google. Kenapa kita ditemukan? Kenapa kita harus ada begini? Kenapa ada YouTube? Bla bla itu ada tuh basic knowledge-nya. Itu sebetulnya lumayan tuh kalau modul di kelasnya itu 8 jam ya. Tapi kalau di webinar lah bisa, kalau yang orang-orang high level gitu bisa 3 jam ngerti ya. Ya, nah istilahnya dengan singkat menjelaskan bla bla ke Siko. Jadi kalau tuh ngerti kenapa kok dicari kok di nomor 1, kenapa kok YouTube kok algoritmanya gitu ya. Jadi itu ada algoritmanya masing-masing. Bahkan nanti yang terbaru ada yang disebut dengan AI teknologi. Jadi semua platform sosmed itu sudah menggunakan AI teknologi. Jadi misal ya, kita nonton YouTube, Suko nonton sama model Mike kok, kamu tahunya Suko menangan lagu Padang kan gitu ya. Apalah siapa si siapa Rayola. Nah coba setiap Amai Rayola pasti setiap dia muter lagu ada rekomendasi lagu Minang berikutnya kan gitu ya. Jarang sekali direkomendasikan lagu Beatles kan gitu kan. Jarang sekali direkomendasikan lagu misalnya keroncong, nggak ada. Biasanya lagu Minang. Nah itu salah satu algoritma. Kenapa? Dia Google tahu nih orang ini suka lagu Padang. Kemudian kalau kita buka wall-nya, kalau kita di YouTube itu ada wall. Jadi kalau kita klik youtube.com itu wall-nya namanya. Itu pasti yang keluar itu adalah lagu-lagu Padang terutama tuh. Nah, kalau model si Pancul misalnya agak nakal-nakalnya, misalnya nonton Korea, misalnya kan Korea Girl, nah itu keluarnya tuh Korea aja sama. Nah itu contoh algoritma Ambo kayak tahu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau Ambo mengecek kurang ko suka nonton apa, mau buka YouTube-nya, aku suka nonton ekosio kan. Nah jadi itu contoh algoritma. Nggak sadar tuh Mai, nggak sadar gitu dong. Tapi itulah salah satu algoritma AI namanya. Oke. Itu pengantar dari Ambo. Jadi Ambo berharap dengan session awak 2 jam lah, terutama kalau mungkin lebih-lebih sampai nanti 2-3 jam pun Ambo jabanin, tidak masalah kalau memang masih ada pertanyaan ya. Tapi Ambo berharap nanti harapan dari pertemuan itu kawan-kawan tahu basic dari apa itu digital marketing. Itu satu ya harapan Ambo. Yang kedua, tahu lo itu apa yang disebut dengan apa sih manfaat kelebihannya digital marketing. Ya Ambo cerita aja nanti apa adanya. Kemudian minimal juga tahu apa itu SEO. Nah, ini pertanyaan nih, Mike. Apa itu SEO selain nama? Amin lah boleh Ambo kasih privasi. Ambo moderator nak mau bagi PR yang lain. Apa itu SEO dan apa bukan hanya singkatannya ya. Dalam artian apa yang dimaksud dengan SEO. Ambo bukan nanyakan singkatan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, Dad. Kau bos asuransi, apa itu SEO? Boleh googling, terserah lah. Tapi mau tanya, kau lihat ketahuan ya googling tuh, ambo kubak mana? Siapa nyaranya Lena? Apa itu? Coba silakan. Ambo manggilnya Darwis ya, Darwis ya. Fadli, aduh, Fadli Ambo, sorry Fadli. Nah, awal SEO. Apa itu jelasin? Apa artinya apa? Ya artinya bagaimana cara kita membuat konten kita itu gampang dicari oleh netizen atau user. Gimana caranya agar dia selalu muncul di tempat yang tepat, di tempat
yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang mencarinya. Oke. Apa bedanya dengan SEM? Satu lagi dia selalu gandengan tuh, ada SEO, ada SEM satu lagi. Bedanya apa? Nah, ini menarik nih. Ada lagi SEM. SEM, boleh googling, kalau nggak tahu nyarah aja lah, angkat tangan gitu. Ya itu, kamu kan memverifikasi kan, inyo itu tahu dari googling atau enggak. Kalau inyo tahu basic, inyo pasti tahu SEM, itu logika kamu. Jadi kalau teman-kawan cuma mendengar SEO, tapi kalau mengeksplor Bajai, jadi kok menjelasin SEO itu adalah Search Engine Optimization ya, yang itu adalah yang secara apa istilahnya nih, normatifnya itu yang standar atau istilahnya itu tidak ada kaitannya dengan iklan dan sebagainya. Jadi memang itu organik istilahnya. Jadi hasil dari pencarian organik di search engine itu kita sebut dengan SEO. Nah, SEO itu yang kita harapkan adalah yang kita itu ada di nomor satunya. Gimana caranya? Itu maksud saya. Nah, itu yang maksud dengan kalau SEM itu sebenarnya search engine marketing. Nah, itu mostly itu adalah yang berbayar. Dicari orang juga, kita tetap nomor satu, tapi kita kena dicas oleh Google dalam bentuk yang kita menggunakan AdWords ya. Nah, coba aja contoh gini, bukalah misalnya Tokopedia. Pasti ada keluar nanti di waktu live, nanti mau kasih contoh, pasti keluar di atas ada yang pakai iklan, di bawahnya lagi ada lagi Tokopedia, biasanya gitu tuh. Nah, yang di atas itu kita sebut dengan SEM namanya. Nah, di bawah itu yang nggak ada embel-embelnya, itu yang disebut dengan SEO. Kira-kira itu gambaran awal lah ya. Nah, mungkin boleh teman-teman cek. Contoh, tadi kan mau gambaran. Coba misalnya ketiklah misalnya Mas Rizal Umar misalnya. Itu contoh ya. Orang kan itu bicara udah nama, tapi kelas 1 adalah itu normal juga. Orang ketemu tuh portofolio Mas Rizal Umar tuh semua keluar gitu. Nah, dan nama Mas Rizal Umar tuh kan banyak yang punya. Orang Padang Mas Rizal Umar pasti banyak. Ya nah. Tapi gimana caranya 3 halaman atau 4 halaman itu atau 5 halaman tuh kita semua. Nah, itu salah satu benefit dari digital marketing nantinya gitu. Atau personal branding lah. Kalau Ambo mungkin keluar pasti LinkedIn Ambo, karena LinkedIn Ambo yang paling aktif. Logikanya begitu, algoritma engine Google seperti itu. Nah, mungkin Ambo masuk ke slide aja, Mai. Ya. Minta izin saya. Ya. Oke, udah belum dikasih akses nih. Host disable. Dibuat Ambo able, Mai. Saya screen tar ya. Ya. Udah bisa aja. Coba aja. Oke, coba mulai melihat. Nah, oke. Nah, ini aku share langsung ini slide Ambo itu. Oke. Nah, Ambo supaya maaf ini Ambo slide, coba Ambo set coba sekali lagi, sorry, Ambo ganti dengan pintar ya. Coba yang PowerPoint yang lebih keren ya. Coba oke, nih. Ambo tuh serang aja Ambo nak pakai, sepertinya Ambo cukup pakai ini ya, pakai kelihatan? Nggak, di screen udah mulai kelihatan presentasinya? Kelihatan? Ya udah. Ya. Sorry, ntar Ambo ini dulu biar kelihatan ininya, screennya. Mau slideshow mode aja. Kalau nggak slideshow mode. Ya, ntar. Ini ntar dulu. Ini Ambo ada gangguan di ekornya. Oke, sorry. Nih. Dah, kelihatan? Di screen kelihatan, Mai? Udah, mantap. Oke. Kita mulai dari halaman pertama. Oke, terima kasih. Ya ini slideshow-nya, ini profile Ambo nanti dilihat aja lah. Oke, Ambo ingin bahas sekilas dulu sebelum kita bicara digital marketing. Ambo ingin kawan-kawan pahami dulu yang Ambo selalu sebut itu digital literacy. Jadi digital literacy itu secara sederhana adalah kemampuan kita untuk menggunakan internet ya secara aman dan baik sehingga memberikan manfaat buat kita semua. Nah, kira gitulah sederhananya lah. Kalau bahasa ininya Ambo tidak terlalu suka menghafal, tapi konsepnya adalah bagaimana cara kita menguasai atau memahami internet dan bisa menggunakannya sebaik mungkin.
Jadi ada di dalam ini konsep utamanya adalah disebut dengan digital safety, ya bagaimana kita aman dalam menggunakan internet, bagaimana kita nggak korban phishing, nggak korban spamming, bla bla. Kemudian ada disebut dengan digital well-being. Nah ini contoh kan bagaimana kita bisa menggunakan untuk mesan GoFood, makan tiket.com. Nah, itu salah satu kaitannya dengan digital literacy gitu ya. Kemudian digital identity juga penting. Bagaimana tadi saya bilang itu kaitan dengan digital branding itu ada di situ. Kemudian yang penting lagi adalah digital security. Beda ya antara safety dengan security ya. Kalau security itu kan lebih cenderung nanti keamanan data. Kalau safety itu artinya kita maaf nih anak kita nggak sampai mengakses konten-konten pornografi, bla bla. Itu lebih cenderung ke digital safety. Tapi kalau digital security, bagaimana data kita aman, yang mobile banking nggak dihack orang, pakai Facebook nggak dihack orang. Nah, itu kita sebutnya DIN. Nah, poin-poinnya adalah yang mungkin kita harus pahami dengan baik. Yang saya sebut adalah kita harus bisa memahami yang disebut dengan information data dan media literasi itu bagaimana ya, kita harus belajar menggunakannya. Jadi tadi saya sudah bilang kan di sebelum mulai saya tidak mengharap kita bisa membuat mobil gitu ya, tapi ibaratnya bagaimana kita menjadi sopir yang baik dari mobil yang kita punyai. Nah digital literacy kira-kira begitu, tidak diharapkan kita menjadi jago coding, tidak, itu lain lagi, itu dari memang ahlinya IT ya. Kemudian kita bisa gunakan untuk mengajar dan belajar. Itu yang tadi bilang nanti mau share. Kemudian communication dan collaboration itu juga kayak sekarang aja lah kan. Karena kita literate, kita bisa menggunakan istilahnya nih contohnya Zoom ini itu karena adanya literasi digital gitu. Kemudian ya kalau technical proficiency-nya jelas lah bagaimana menggunakan bikin istilahnya untuk presentasi, bikin slide atau bikin desain, itu salah satu teknik. Kemudian yang penting lagi adalah kalau kita bisa dengan baik dan benar itu bisa gunakan untuk creation dan innovation. Dan juga kalau dibilang untuk di sekolah itu bisa juga kita mendapatkan scholarship dan sebagainya dengan kemampuan digital literacy itu bisa kita dapatkan. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencari scholarship ya, kalau kemampuan digital literasinya baik, bisa mencari dengan baik, itu banyak informasi tentang beasiswa dan sebagainya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja nanti dicatat dulu aja ya, saya slide aja dulu. Kemudian digital literacy ini kaitannya dengan sekolah ya, ini saya lebih cenderung ini karena konten, kalau ini bagian dari yang untuk sekolah. Sebetulnya tadi sama, ada yang mirip-mirip, tapi di sekolah itu lebih banyak kita berharap nanti gimana anak-anak sekolah didik itu bisa menggunakan secara praktikal dan fungsional skillnya nanti dengan baik ya. Jadi bagaimana dia mencari konten, bahan pembelajaran, kemudian bagaimana berinteraksi dengan temannya dengan baik menggunakan platform digital. Itu harus kita edukasi dengan baik, jangan salah arah. Makanya itu Mbak bilang dari tahun 2014 ya, mungkin 2016 ya, Mbak berani ngajar itu, saya menyebutnya digital literacy penting buat guru-guru dan murid sekolah. Bahkan yang terbaru ada yang disebut dengan learnability quotient, itu juga sesuatu pakem yang harus dikuasai oleh para profesional. Kemudian ada creativity, tadi mirip lah. Nah ini masuk ke ini selalu bagi nih ya, kalau yang ikut dengan di WA Ambo dulu selalu membagi, tolonglah kalau mau belajar itu yang bos selalu rekomendasi, tolong buka MIT OpenCourseware ya, kemudian ada NPTEL, ada edX, ada Indonesian Egg, Coursera, Simple Learn, atau yang belajar coding Khan Academy, kemudian ada Linda, ini Linda yang paling lama yang nomor 10 ya. Nah ini Ambo sangat rekomen teman-kawan yang ingin belajar mandiri, coba aja di explore website ini, mostly ini ada konten yang gratisnya banyak ya, yang berbayarnya juga ada kalau yang mau sertifikasi. Nah ini pengantar sebelum kita masuk ke konten sebetulnya digital marketing. Slide. Nah sekarang kamu baru masuk ke digital marketing dan SEO management ya. Sebelum masuk, kamu ingin jelaskan ini dulu. Jadi bahwa ini yang kadang-kadang orang lupa, bahwa di dunia sekarang sosial media itu sangat-sangat berpengaruh terhadap SEO nantinya, digital marketing dan sebagainya. Ini makanya kita perlu tahu di dunia itu penggunaan sosial platform media itu mana yang paling tinggi. Di dunia itu adalah Facebook nomor 1 ini tahun 2019, saya rasa tahun 2020 belum jauh berbeda. Kemudian ada YouTube, ada WhatsApp dan seterusnya nanti silakan dibaca aja, kita nggak akan bahas itu. Kemudian kalau bicara Indonesia, ini yang menggunakan internet itu sudah lebih 56%.
Nah, kalau kita bicara fakta di lapangan, itu artinya yang nggak menggunakan tuh paling yang udah umur-umur uzur gitu ya, umur udah senior lah. Kemudian ya atau yang di bawah masih di bawah 7 tahun atau yang belum menggunakan. Ini kira-kira begitu. Jadi sudah hampir 80% ya orang dewasa atau yang adult ya, maksudnya remaja dan sebagainya itu udah pasti menggunakan internet atau bisa menggunakan internet. Kecuali yang memang di suburban atau di kampung-kampung yang memang masih sangat terbatas. Tapi mostly kalau kita bicara secara umum, orang siapa sih yang nggak punya HP sekarang, dan HP-nya udah pasti itu adalah, kalau sekarang udah pasti 4G gitu. Itu contoh gambar Indonesia. Nah, kalau di Indonesia nanti ini bicara perspektifnya, nanti bisa ini lihat. Nah, yang satu lagi nih. Nah, di Indonesia agak unik, justru di Indonesia itu pengguna YouTube lebih tinggi dari WhatsApp, dari Facebook, dan bahkan WhatsApp nomor 2. Ya, ini menarik nih karena memang ini sebetulnya ada report setiap negara ada ya. Jadi Hootsuite itu mengeluarkan report setiap tahun, tapi mulai tahun kemarin itu hanya dia global. Kalau yang setiap negara itu by request dan itu harus bayar sepertinya. Jadi kalau tahun sebelumnya itu gratis ya. Oke. Nah, ini kaitannya dengan digital marketing ini apa gitu ya. Nah, kembali ke pembicaraan di awal, karena ini digital marketing ini perspektifnya cukup luas ya. Jadi Ambo lebih enak nanti bisa minimal untuk reputation kita sendiri. Jadi kalau kita bisa membuat konten atau paham dengan digital marketing dan branding, kita bisa membuat reputation management yang baik. Jadi kalau misalnya Dedi Irawan misalnya dicari orang, gimana Dedi Irawan kalau dicari orang di antara banyak Dedi Irawan yang ketemu Dedi Irawan kimia fisika Indonesia 90 orang Solo, gimana caranya? Yang dia ketik cuma Dedi Irawan. Nah, itu ada strateginya, Ded. Ya. Nah, itu kita sebut reputation management. Ada portofolionya, kemudian apa aja yang dia kerjakan, alumninya di mana. Ya memang harusnya begitu kalau kita bicara profesional. Tapi mungkin ada orang yang tidak nyaman, itu lain cerita ya. Tapi kalau Ambo kebetulan memang untuk bisnis, ya Ambo harus buka membuat itu. Ini ada kaitannya personal brand, ada kesan orang terhadap kita, masalah trust, masalah credibility. Nah, harus kita bangun dengan baik. Ya. Kemudian lanjut. Ini yang menarik adalah ini konten logonya masih ada Patriot Desa Digital ya. Ini materi tentang ini dari memang Patriot Desa Digital ambil. Ini ada perubahan dari pemakaian masing-masing platform setiap menitnya. Jadi ada yang trennya naik, ada trennya turun. Nah, itu silahkan aja dicek sendiri, saya nggak akan bahas. Yang naik itu salah satu udah pasti Instagram misalnya kan, atau nanti udah pasti Google naik, YouTube tuh mostly juga naik, tapi ada yang turun gitu ya. Nanti silahkan aja dicek sendiri, saya nggak akan bahas itu. Nah, ini yang penting. Nah, kalau bicara integrated digital marketing dan branding campaign, kadang-kadang orang ini lupa. Banyak yang melihat banyak perusahaan yang katakanlah udah mau digital marketing, tapi dia kadang masih terjebak pada cuman website ya, contoh ya, website dan hanya di beberapa sosial media platform. Nah, kalau benar-benar mau masuk digital marketing yang benar, harusnya ada di semua lini. Karena setiap platform itu punya uniqueness ya. Jadi pengguna dari Facebook itu beda dengan pengguna dari IG misalnya. Beda dengan ada bedanya dengan LinkedIn misalnya. Jadi itu. Nah, kita harus ada di situ. Dan yang terkait lagi adalah kalau bicara SEO nanti, saya mau lihat ini, tolong perhatikan sebelah kanan. Itu SEO itu ada cuma 2 hal yang penting sebetulnya. Ada yang disebut dengan off page dan ada lagi dengan on page. Semua ingatin ya. Jadi SEO, kalau kamu nanti diskusi SEO, itu yang disebut off page dan on page. Nanti yang mau bahas. Nah, ini yang framework ini standar ya, ini udah profesional, ini kayak media planning. Ini kalau perusahaan-perusahaan besar pun juga sebetulnya strategi seperti ini ya. Ini udah memang untuk klien. Nah, mungkin aku menjelaskan dulu sedikit kaitan karena ini marketing. Mungkin kawan-kawan nanti biar jelas juga sedikit. Kalau dulu kan ada kita sebut dengan 4P ya. Produk, price, kemudian promo, kemudian produk, price, apalagi promotion, kemudian apalagi satu lagi ya, pokoknya ada 4P. Tapi sekarang udah banyak lebih cenderung yang mazhabnya ke lebih ini lagi dengan sebut dengan STP ya, jadi segmenting, targeting, positioning. Karena ini penting. Kalau kita mau berbisnis, kita harus jelas dulu mau masuk segmen mana, atau bicara industri, kita mau berbisnis di industri kategorinya apa, kuliner kah, konsultan kah, atau transportation kah, misalnya kan itu kategori ya, atau kesehatan kah, ya macam-macam lah, atau entertainment lah, itu yang kita sebut dengan segmen. Kemudian targetnya beda lagi, kalau kuliner yang mana,
mungkin targetnya anak-anak milenial gitu ya. Nah kemudian positioningnya juga harus jelas, yang seperti apa gitu ya. Jadi ini salah satu yang kita perlu define sebelum nanti kita bicara nanti digital marketing. Jadi ini sebagai pengantar lah ya.